Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Ini ya, jadi kita cek dulu di sini di bagian eh, layar bisa nggak? Terlihat nggak layar ini? Eh, yang saya bagikan terlihat belum? Laporan biaya kualitas. Belum, Pak. Nggak bisa ini ya. Belum tampil? Lama ya responnya. Nah, ini ya. Jadi eh, di laporan ini nanti saya akan coba menganalisa apakah terdapat hubungan atau pengaruh ya antara biaya penilaian, biaya pencegahan, terus kemudian biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal terhadap profitabilitas ya, terhadap pendapatan keuntungan perusahaan itu ya. Terlihat, sudah terlihat ya. Hilang-hilang ya. Kita tunggu ya. Bisa share. Kalau pakai aplikasi
Bentar kok, tinggal nanti kita membacanya. Oke. Biar muncul dulu. Belum muncul ya? Sudah Pak, muncul Pak. Laporan biaya kualitas ini ya? Iya Pak, laporan biaya Oke. kualitas. Di laporan biaya kualitas ini nanti akan kita coba untuk memastikan bahwa masing-masing untuk biaya pencegahan, terus kemudian ada biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal ini, apakah ada pengaruh gitu ya. Nah ini kan diambil dari sini. Ini kan presentasi saya yang kemarin ya, presentasi saya yang kemarin dari laporan keuangan ini. Nah, dari laporan keuangan pada pendapatan usaha ini, nah ini pada kolom ini itu nampak ya apa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, biaya pencegahan, biaya penilaian, terus kemudian biaya kegagalan. Nah, ini akan kita ketahui dari masing-masing ini nilainya mana yang berpengaruh paling tinggi terhadap profitabilitas. Nah, profitabilitas perusahaan. Nah, ini kalau dipecah-pecah, jadi artinya dari data ini dari 56 terus kemudian itu kalau dipecah-pecah seperti ini. Nah, tahun 2008 biaya pencegahan 50 juta ya, terus kemudian biaya penilaiannya 47 juta kayak gitu ya. Terus kemudian biaya kegagalan internalnya 30 juta, kegagalan eksternalnya 63 juta. Kenapa biaya pada kegagalan eksternal ini lebih tinggi gitu ya? Biaya kegagalan eksternal lebih tinggi karena perusahaan biasanya untuk mengeluarkan pembiayaan yang untuk memberikan garansi dan lain sebagainya itu terbesar pada biaya kegagalan eksternal. Seperti yang disampaikan Pak Yuto kemarin bahwa biaya kegagalan internal itu mengcover biaya-biaya garansi, kerusakan produk, terus kemudian apabila artinya seandainya satu truk kecelakaan di luar gitu ya, di luar pabrik, maka itu biayanya masuk di dalam biaya kegagalan eksternal. Makanya sampai di sini besar sekali biayanya dibandingkan dengan internal, pencegahan dan penilaian. Nah, dari sini kita tidak bisa menganalisis apabila kita tidak menggunakan alat. Nah, ini akan kita analisis menggunakan SPSS. Data ini akan kita copy ke dalam SPSS. Oke, sekarang kita coba copy. Nah, kita buka SPSS-nya. Nah, sama ya, seperti ini. Sudah nampak SPSS-nya? Nampak Pak. Nampak ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, pada kolom ini kan nggak sama dengan yang kolom tadi. Variabel 001, variabel 002, variabel 003, variabel 04, variabel 05 ya. Nggak sama ya. Kita samakan. Caranya ditulis di sini. Variabel view, ini kan data view, ini variabel view. Nah, kita rubah, ini menjadi X1. Ini jadi X2. Jadi X3. X4 ini. Jadi kita akan mencoba melihat keterpengaruhan 1, X2, X3, dan Y. Nah, di labelnya kita kasih nilai. Kita samakan dengan yang ini. Apa tadi isinya? Pencegahan, penilaian, kegagalan internal, profitabilitas ya. Kita tulis di sini. Biaya pencegahan. Ini tolong dicatat ya. Catat. Biaya pencegahan. Biaya penilaian.
biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan eksternal. Profitabilitas. Oke. Klik kembali ke sini. Nah, saya ulangi lagi ya. Kita akan menyamakan data di SPSS ini dengan data yang ada di sini. Ya. Di PPT ini kita akan membuat nama-nama ini ya. Ini dalam jutaan ya, 50,54 juta ya. Kita yang ini tadi ya. 50,54 juta gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ring ini berarti ini ada berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tahun. Ada berapa variabel? Ada 4 variabel. X1, X2, X3, X4, dan Y. Berarti variabel bebasnya ada 4, variabel terikatnya 1. Ya. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel ya. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Ada variabel bebas biasanya dilambangkan dengan X. X1, X2, X3, X4. Berarti ada X4. Variabel terikatnya variabel Y. Ya, oke ya. Setelah itu kita kembali lagi ke SPSS. Ini kan tadi belum dinamai. Cara memberikan nama di sini, variabel view di pojok bawah. Ada tulisan variabel view. Nah, ini disebut X1, X2, X3, X4, Y. Labelnya diberi biaya pencegahan, ya, biaya ya jadi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya eksternal, biaya kegagalan eksternal. Nah, setelah diberikan label, maka kembali ke data view. Nah, di sini analisisnya. Kita pilih analisisnya yang berbentuk regression. Ya, dicatat regression, kemudian regression linear. Kita tadi punya berapa variabel? Punya 4 variabel bebas atau disebut dengan variabel independen dan 1 variabel terikat yang disebut dengan variabel dependen. Maka masukkan variabel bebas, dimasukkan ke sini. Ada tanda panah di sini. Masuk ke independen variabel. Profitabilitas masuk ke dependent variabel. Oke, saya ulangi ya. Saya riset lagi. Variabel bebas masuk ke independen variabel. Variabel terikat masuk ke dependent variabel. Saya ulangi. Variabel bebas atau yang dilambangkan dengan X masuk ke independent variabel. Variabel terikat yang disebut dengan variabel Y masuk ke dalam dependent. Statistiknya kita pilih semuanya. Script. Kita pilih semuanya, kita klik semuanya ya. Saya cancel lagi. Statistik. Kita pilih statistiknya. Ini. Nah, sampai Darwin-Watson. Oke, continue. Klik continue. Plotnya pakai apa enggak? Oke. Histogram atau normalitas data. Nah, kalau sudah oke. Kita akan lihat ini. Mohon ini nanti dicatat dari hasil ini. Ini masih proses ya. Nah, ini adalah deskripsinya. Rata-rata profitabilitasnya 4,8,1. Rata-rata biaya pencegahan selama 7 tahun 57 juta. Rata-rata biaya penilaian selama 7 tahun 51 juta. Rata-rata biaya kegagalan internal selama 7 tahun 3. Rata-rata biaya kegagalan eksternal dalam 7 tahun 66,8 juta. Nah, kami lanjut. Ini abaikan yang nilai ini. Yang paling penting, apakah ada keterpengaruhan di sini? Nah, ini adalah menunjukkan model summary. Berarti artinya ada pengaruh yang sangat kuat
antara keempat variabel, biaya kegagalan, biaya penilaian, pencegahan, eksternal dan eksternal terhadap profitabilitas. Dibuktikan dengan ini. R nilai person atau nilai regresinya 9,85. Nah, ini kalau dikuadratkan senilai 90. R ini kalau R square kalau dikuadratkan 985 kali 985 itu 0,971. Artinya apa? Artinya keterpengaruhannya antara X1, X2, X3 dan X4 itu mempengaruhi 97,1%. Catat ya. Berarti R square-nya pengaruhnya antara X1, X2 dan X3 itu sebesar 97,1%. Nah, ya, 97,1%. Oke. Nah, berarti berapa sisanya? Berarti kan 100 dikurangi 97,1%, sisa berapa? 2,9% ya. Artinya ada 2,9% bahwa profitabilitas itu tidak dipengaruhi oleh X1, X2, X3, dan X4. Artinya ada 2,9% bahwa kegagalan eksternal, kualitas itu tidak mempengaruhi terhadap profitabilitas. Ya, seperti itu. Nah, kalau secara keseluruhan ada pengaruh nggak? Lihat di ANOVA. Nah, kalau secara keseluruhan ini tidak ada pengaruh. Karena 0,57. SIG-nya atau tingkat kesalahannya 0,57. Seharusnya tingkat kesalahannya harus di bawah 5%. Ini tingkat kesalahannya ada 5,7%. Lihat ya pada SIG. Tingkat kesalahannya ada 5,7%. Ya, ada 5,7%. Berarti ini secara simultan, secara bersama-sama X1, X2, X3, X4 itu tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nah ya, secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Bagaimana dengan parsial sendiri-sendiri? Nah, kita lihat pada SIG di sini. Berarti kalau sendiri-sendiri ini juga tidak mengalami profitabilitas. X1, X2, SIG-nya tidak ada keterpengaruhan ya antara X1, X2 dan X3. Nah, ini pada kasus pertama gitu ya. Pada kasus pertama. Kita akan coba lagi pada kasus-kasus berikutnya. Nah, kita akan coba melakukan analisa data lagi pada beberapa contoh ya di perusahaan. Saya coba skripsinya orang gitu ya, skripsinya sebentar, contoh. Kita cari dulu data. Ekonomi Mahardika Eka. Bentar ya. Kasus yang pertama tadi tidak ada pengaruh gitu. Nanti kita coba kasus yang lain. Nah, tugas kalian nanti mencari di internet laporan keuangan yang isinya biaya kualitas. Kemudian akan kita analisa seperti ini. Ini ada ya biaya kualitas. Oke, saya ambil datanya. Ini saya coba laporan keuangannya yang akan dianalisa. Kita hapus lagi yang di sini ya. Kita hapus yang ini. Kita hapus SPSS yang ini. Nanti kita mulai lagi.
Nah, ini laporan ya, ini laporan keuangan yang fit gitu ya. Ini laporan keuangan, terlihat ya Excel-nya? Terlihat, Rif? Terlihat, Pak. Oke. Ini sebenarnya laporan keuangan perusahaan beneran ini ya. Jadi ini laporan keuangan. Saya tunjukkan betulan nih ya. Jadi deskripsinya ini anak Mahardika ini kebetulan yang saya analisa gitu ya. Anak Mahardika, ini laporan keuangannya. Fik 4, analisa oke, Fik 3. Nah, ini yang mau dianalisa ke dalam, jadi ini sudah disempurnakan 255 ini di jutain dalam bentuk jutaan ya. Kemudian dianalisa ini. Coba saya ulang lagi ya. Sampai ini saya ulang lagi ya. Jadi ini tadi X1, ini X1, X1, X2, X3, X4, Y. Ya, jadi ini kegagalan biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan eksternal, profitabilitas. Ini kita coba ya. Berarti ini dalam bentuk 20, ini kan jutaan ini ya sebenarnya 255 juta. Ini di perusahaan apa tadi ya? Bentar. Jadi judulnya dia itu Kebab King ini ya, yang perusahaan Kebab King ini akan kita copy yang ini. Fik 3 analisanya. Analisa EKT. Nah, ini coba akan kita analisa, kita copy. Kita buka lagi SPSS-nya. Ya. Kita mau mencoba melihat apakah ada keterpengaruhan gitu ya. Kita paste. Nah, ini ya. Tadi kalau di sini berarti di sini disamakan ya. Kalau bentuknya di sini tidak ada nol-nolnya, di SPSS-nya juga disamakan. Nah, di mana buangnya 00 angka 000 ini di sini variabel B kayak tadi ya. Berarti di sini ada desimalnya 2, dinolkan saja. Dinolkan saja. Nah, 0-0-nya hilang ya. Jadi di sini variabel B. Semua mengubah variabel B. Tadi apa? Berarti ini dianggap X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini Y. Labelnya apa ini tadi? Biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal, profitabilitas. Oke ya. Setelah diberi nama seperti ini semuanya, tadi langkahnya kembali ke data view. Nah, lanjutkan dengan analyze. Pilih regression. Regressionnya pilih apa? Yang linear. Masukkan ya. Variabel X masuk pada independent variable. Kita masukkan, klik profitabilitas masuk ke dependent. Setelah sudah masuk semuanya, statistiknya
Diklik semua, R, description, ini, Darwin-Waveson, continue. Setelah itu plottingnya apa? Plottingnya pakai histogram dan normalitas data, continue. Klik OK, kita tunggu. Apakah sama? Apakah masih tidak ada pengaruh? Proses. Ini output ya, ini output dari analisa. Ya, oke. Kita lihat di sini. Sangat penting segera melihat adalah nilai sig. Masih juga tidak ada pengaruh ya. Tapi kita lihat parsialnya. Sama, tidak ada pengaruh ya. Oke, saya mau mencoba gitu ya. Mencoba, ini saya lepas. Saya mau menunjukkan apabila, ini saya edit gitu ya. Saya editing gitu ya. Pengen melihat apakah ada keterpengaruhan apa enggak gitu ya. Saya coba, saya ubah-ubah gitu ya. 257, 257, 277. Nah, ini tak rubah. Ini yang jadi 277, ini jadi 257. Ya. Terus yang paling rendah 10, oh salah ini. Ini saya ganti lagi, ini yang jadi saya naikkan, ini yang jadi 281, ini yang jadi 257. Tapi ini nanti kita nggak boleh merubah data. Saya ingin menunjukkan salah satu data yang berpengaruh gitu ya. Caranya seperti apa. Biasanya kalau ininya besar, di sini juga harus besar. Untuk melihat, ini berarti ada yang besar di sini. Maka saya coba ini jadi 281. Ini yang jadi 277. Terus kita pilih nilai yang paling rendah 253. 253 sudah. 257, 257. Oke ya. Saya rubah lagi di sini. Yang paling besar adalah 53. Ini saya rubah ke sini 53. Ini maaf, ini tadi berapa ya? 53. Ini tadi 51. Gitu ya. Pokoknya yang besar ini saya coba pindahkan menjadi yang besar 36 dan 31. Ini saya jadikan 36. Ini yang 31. Nah, coba ini apakah sudah ada pengaruh enggak? Analyze. Apa tadi? Analyze, regression linear, kita riset, biaya kegagalan internal masuk. Jadi kalau pengen ini bisa, ini kan satu-satu ya. Kalau pengen bisa masuk semuanya, lalu Ctrl Shift, tekan Shift, klik, masukkan. Kalau ini satu di sini. Statistiknya apa? Ini diklik semua, diklik semua, Darwin-Waveson, continue. Plotnya apa? Histogram dan normalitas, continue. Oke. Tambah kacau ya nilainya ini. 1, 0. Ini kok kacau ya nilainya, sebentar. Artinya ini, itu bukan kacau. Artinya ini, keempat-empat analisa itu tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas. Artinya kemarin dia laporannya ada pengaruh. Saya tak jelas rubahnya di mana. Provisi 4, bentar ya, 45. Nanti kita copy datanya. Kita coba skripsinya dia. Ada pengaruh kok, cuma saya lupa. Itu dia ngambil data yang mana gitu ya. Jadi skripsinya itu tahunnya itu sampai 4 kali. Ini ya perusahaannya dia. Perusahaan ini nanti saya kirimkan ke kalian untuk cara membacanya. Nah, kita coba lihat yang mana sih ini datanya. Atau saya coba langsung ke SPSS-nya ya. Saya buka 4. Nah, ini inputannya. Ini saja, inputannya Eka ini ya. Ternyata ini datanya dia. Yang ini saya tutup ya tadi ya. Ini saya tutup. Ini saya tutup juga. Nah, Mas Eka ini tadi sudah. Ini residual karena dia mencatat semuanya.
Jadi laporannya itu kayak gini nanti. Ada multikolenial, ini nanti saya kirim ke kalian. Saya save as dulu. Bahan materi. Saya tulis bahan uji biaya kualitas. Nanti saya kirim ya. Oke. Kita coba punya Mas ini ya. Kita lakukan analisa. Jadi ini sudah disempurnakan ini ya menurut dia ya. Nah, ini sama sebenarnya ya. Tapi dia ngitungnya tidak sekedar sesederhana itu karena dia kebutuhannya untuk skripsi. Nanti Anda akan, kalau mau belajar ini, persiapan untuk proposal ketika Anda nanti sudah semester 6 ya. Tapi persiapkan. Tapi ini benar ini ya. Ini punya Mardika ini ya, kampus Mardika. Nah, saya sebagai konsultan analisisnya waktu itu ya. Jadi coba kita analisa. Analyze regression tadi ya. Kita riset enggak riset ya. Kegagalan ini masuk X1, X2, X3, X4. Ini masuk ke sini ya. Statistiknya R ini Darwin-Wakeson continue. Kemudian plotnya histogram pakai ini dan ini continue, kita oke. Apakah datanya bagus? Nah, ini loh ya. Jadi kita, jika analisisnya bagus, sig-nya harus 0,16. Rif, ini 0,16 ini berapa persen, Rif? 0,016 itu berapa persen? Berapa? 0,016 itu berapa persen? Berapa? Ayo, berapa persen? Nol koma 016. Ayo, siapa yang tahu? 0,016 itu berapa persen? 0,016. Kan sudah diajarin kalkulus toh. Matematika dasar sudah. Ayo. 0,16 itu berarti 0,016 kali 100 berapa? Berarti 1,6%. 1. Ya. 1,6% ya. Kalau aturannya berarti tingkat kesalahannya harus di bawah 5%, maka 1,6% diterima apa tidak? Diterima, Pak. Ya, diterima. Berarti artinya X1 sampai dengan X4 itu memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, kalau melihat ini, lihat SIG ya di sini. Nah, ini yang memiliki pengaruh yang mana? Ayo, tahu yang bisa jawab. Dari lihat SIG 0030, 011, 69, 38. Ini yang memiliki pengaruh yang mana? Kalau melihat data ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Berapa orang sih dari Kegagalan 26 internal, orang? Pak. Berapa? Berapa persen kegagalan internal itu? 6,99. Iya tak? 6,99 itu berapa persen? 0,699 itu berapa? Ini di depan ini Biaya ada nolnya loh. pencegahan. 69,9, Pak. Biaya pencegahan. Berapa biaya pencegahan? Siapa sih jawab ini? Siapa? 3%. 3%. Iya, saya jawab. Ayu ya. Ya, Diterima karena apa, Yu? karena kurang dari 5%, Pak. Iya, pinter Ayu. Ya, betul. Di sini ini yang diterima adalah ini, gitu ya. Oke. Oke ya. Oke ya, berarti tahu ya. Dari sekian bentuk analisa ini, kita hanya butuh 2 analis ini. Ini berarti ANOVA, ini model Semari ini adalah keseluruhan.
Jadi X1, X2, X3, X4 digabungkan, itu keterpengaruhannya adalah 1,6%. Tapi jika dipisah-pisah, X1 pengaruhnya berapa, X2 pengaruhnya berapa, X3 pengaruhnya. Ini hanya pada 0,30 ini. Ya, oke ya. Jadi, ini perlu saya, ini sama enggak dengan ini ya? Coba. Nanti di translate ya. Sama tidak perlu menerangkan. Gini aja. Saya buatkan baru. Nah, saya copy yang ini. Dari saya copy ini artinya apa gitu ya. Nah, saya copy yang ini. Saya copy ini, copy di sini. Back picture aja ini. Nah, ini artinya saya kopikan di sini. Artinya adalah ini. Nilai R square, koefisien determinasi. Jadi nanti tugas kalian mencari di internet dulu laporan keuangannya. Terus kemudian, tapi harus membaca ini saja. Ya. Terus nanti kita presentasikan. Bahkan nanti ketika saya ujian, ada soal seperti ini, saya suruh Anda menerjemahkan maksudnya. Ini soal UTS ya. Harus bisa kalian, harus bisa. Saya ambil lagi yang ini. Oh, yang ini. Copy. Cara baca ANOVA-nya. Berarti ini secara simultan ya, melihatnya secara simultan. ANOVA. Ini kalau mau dijelaskan secara keseluruhan ya, ini cara membaca ANOVA. Hasil nilai F. Copy. Oke. Terus kemudian membaca secara parsial, kita menggunakan koefisien ya, keluaran output yang dari SPSP yang berupa koefisien ini. Kita copy. Maaf. Gambar saja biar bisa dikecilkan. Nah, cara membacanya yang parsial, kita terus parsial. Nah, ini. Jadi parsial itu dilihat dari uji P, kalau pemutannya dilihat dari uji F-nya ya. Nah, akhirnya muncul biaya-biaya kualitas yang diuraikan itu. Ya, sekarang saya save. Cara baca SPSS. Yang lain tak lampirkan semuanya ya. Jadi lampiran inputan. Lampiran inputan itu berarti ini ya. Ini berarti inputan ini. Saya copy. Grades. Saya paste. Jadi ini bentuk inputannya. Outputnya saya kopikan juga. Outputnya tak all saja. All. Edit. Copy. Saya paste ya, walaupun berantakan nanti dicek ya. Kalian cek aja, nggak apa-apa.
Nah, tidak apa-apa ini. Ada beberapa yang nanti. Oh, tidak bisa. Masih proses. Sorry. Belum lengkap. Lampiran output. Jadi kalau kamu nanti skripsi itu harus dilampirkan ini skripsinya. Lampiran output. Biar nguji tahu apakah memang benar-benar kalian pastinya apa ya? Pasti biasa enggak mungkin. Masuk satu-satu. Harus satu-satu. Ya, nggak apalah satu-satu ya. Saya ambilkan satu-satu kalian. Yang lainnya yang sudah ada di atas nggak perlu saya copy ya. Jadi, nah, ini sudah, ini tadi sudah, ini sama ini yang dulu. Jadi ini semuanya nanti saya share via WA. Nah, saya ulangi lagi ya, cara membacanya. Jadi pertama itu harus mengetahui berapa sih sebenarnya determinasi dari keterpengaruhan itu. Maka lihat R square ya. Dari R square ini kita tahu bahwa nilainya 9,2%. Artinya X1, X2, X3 itu memiliki keterpengaruhan antara 99,2%. Sisanya berapa? Sisanya adalah 100% dikurangi 99,2%, berarti 0,8%. Berarti profitabilitas perusahaan itu bisa dipengaruhi oleh 0,8%. Apa saja di situ ya? Mungkin karena biaya iklan, biaya yang lain-lain ya, artinya itu. Nah, bagaimana jika melihat secara simultan, secara bersama-sama antara keterpengaruhan X1, biaya kualitas, biaya eksternal, internal, dan biaya kegagalan eksternal terhadap profitabilitas, itu lihat pada uji F. Melalui analisanya ANOVA ini, maka F hitungnya 60, yang dilihat SIG-nya. Jika nilai SIG-nya itu lebih kecil dari 5%, ya, maka dianggap benar analisanya ini. Ini berarti SIG-nya 0,016, lebih kecil daripada 0,05. Ya. Jadi ada pengaruh simultan biaya kualitas terdiri dari ini terhadap ini. Ya. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan secara parsial? Kalau secara parsial dapat dilihat di sini seperti yang disampaikan Ayu, kalau cukup melihat SIG-nya saja, maka dari SIG ini biaya pencegahan yang paling kecil, 0, artinya tingkat kesalahannya 3%. Oke. Ada yang tahu berapa persen biaya kegagalan eksternal? Berapa persen? Biaya kegagalan eksternal. Putri, berapa biaya kegagalan eksternal? Berapa persen kesalahannya? Ada yang tahu? Coba saya cek di sini ya. Saya cek di sini. Oke. Oke. Biaya kegagalan eksternal ini berapa? Berapa persen ini? Tingkat kesalahannya. Ini nanti kamu ujian Kak Ardu,
Berapa persen tingkat kegagalan eksternal? Berapa tingkat kesalahan kegagalan eksternal? Peroyu, 30%, Pak. ada pengaruh nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena lebih dari 5%. Oke, lebih dari 5%. Konstan, jadi artinya perusahaan itu jika konstantanya ya. Jadi ini terbaca konstanta jika memang perusahaan itu tidak memikirkan biaya kualitas, biaya eksternal, internal dan kegagalan. Perusahaan itu mengalami penurunan profitabilitas 20, artinya kalau ini 20 berarti ini sekitar 20 jutaan gitu ya. Jadi seandainya perusahaan itu nggak mikir nih kualitas, itu perusahaan akan mengalami kerugian atau omset atau profitabilitas perusahaan itu minus 20. Artinya perusahaan bisa rugi sekitar 20 jutaan. Nah, seperti itu ya. Jadi analisis ini penting gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa kita bisa menguji gitu ya, menguji hipotesa. Kita bisa mengukur bahwa perusahaan-perusahaan itu bisa menunjukkan ke keluar gitu ya, menunjukkan ke publik bahwa sebenarnya dia itu memiliki keterpengaruhan antara profitabilitas dengan biaya-biaya ini. Nah, kalian nanti boleh mengambil di internet, silakan dibagi kelas pagi ini hanya menjadi 2 grup. Ya, silakan nanti Rip, kamu silakan membagi orang menjadi 2 grup, nanti dilaporkan ke saya. Tapi harus nyari biaya kualitas ya, mau ngambil di internet atau mau benar-benar ngambil terus kemudian dilakukan analisa. Sumbernya, skripsinya harus ditunjukkan ke saya, dikirim gitu ya. Silakan membagi, saya serahkan Arif nanti membagi 2 kelas, 2 kelompok dengan kasus yang berbeda ya. Berarti harus ketemu ini dulu, laporan keuangannya di sini dulu. Membuat laporan keuangan seperti ini. Kalau skripsinya orang ya berarti di copy skripsinya itu laporan keuangannya biaya kegagalan internal berapa juta. Terus kemudian artinya saya tidak meminta Anda ada nilai pengaruh atau tidak, tetapi Anda harus bisa membaca gitu ya. Nah, terus kemudian dilampirkan secara SPSS inputannya kayak begini tadi. Nah, dilampirkan seperti ini SPSS. Nah, seperti ini. Terus kemudian dibaca, diartikan. Nah, terus diterjemahkan antara X1 dan X2 pada perusahaan itu. Gitu ya. Silakan dibagi menjadi 2 kelompok saja. Gitu ya. Nah, nanti minggu depan pertemuan minggu depan dipresentasikan ke saya. Oke ya, itu tugasnya. Ini nanti saya share ke kalian ke WA saja. Usahakan jangan sama, wong 2. Nanti kelas malam juga tak suruh mencari-cari yang berbeda lagi. Lek sama ya nilai ini tak bagi ya wong piro ya. Biar nilainya sama. Oke. Oke, stop ininya. Presentasinya. Ada pertanyaan? Kira-kira? Silakan. Silakan, ayo. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya tugasnya minggu depan dipresentasikan ya. Grup Nyari sama dua perusahaan Pak ya, berarti Pak ya. Kan dibagi 2 kelompok, ya. 2 kelompok. Berarti kelas pagi, kelas C dan D cari 2 perusahaan yang ada laporan. Kamu langsung ngetiknya di internet.
biaya kualitas gitu. Kalau enggak, kamu nggak akan ketemu. Oh, Nah, di antara biaya kualitas itu harus ada 4. Tapi kamu jangan mengcopy langsung skripsinya orang. Saya harus tahu persis bukti langsung Anda di SPSS itu tadi. Lampirkan. oh, berarti kalau misalnya dapat PDF dikirim ke Pak Yitno gitu ya? Ya jangan ya, kamu terjemahkan dulu lah. Dapat Oh, PDF lah. diterjemah. Kamu mengcopy loh. Saya kan mengajarkan bagaimana menganalisa SPSS-nya itu dari data yang ada. Gitu. Diolah lagi sumbernya itu. Gitu ya. Oh, Banyak baik, kok Pak. di internet. Orang yang meneliti biaya kualitas ini banyak. Seandainya kamu tidak dapat langsung di perusahaan, sebenarnya kalau bisa laporan keuangan perusahaan, ada itu di laporan keuangan. Kayak ke Bapking itu tadi ada laporan keuangan. Apalagi HM Sampurna itu pasti ada di situ pecah-pecahannya. Ya. Kalau tidak ada berarti nyari deskripsi orang tentang biaya kualitas itu tadi. Berikutnya Anda pastikan bahwa dari situ untuk mengukur. Saya kemarin selama 3 tahun bimbing skripsi nggak ada teman-teman yang pakai penelitian ini, eman. Gitu ya. Saya kira nanti kamu harus punya, harus ada lah. Gitu ya. Karena ini berpengaruh sekali. Kalian ngomong nih kualitas membabi buta, babi buabi, tapi gak ono biayanya podo ae. Biduit itu kondi, nggak tahu ya, lucu kan ya. Nah, padahal ini penting ini seorang teknik industri harus tahu bagaimana mengalokasikan kalau terjadi kecelakaan ini biayanya berapa. Perusahaan harus kalau memang itu lebih dalam 1 tahun tidak ada kegagalan di luar, tidak ada kecelakaan, moro-moro mobilnya juga nggak berpengaruh ya dikembalikan ke perusahaan sebagai aset lagi. Tapi artinya ketika ada perbaikan kualitas itu nggak ngawur gitu loh, ngambil duitnya nggak ngawur. Perusahaan juga nggak akan memberikan karena kalau kamu ngawur gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Langsung aja ya, kelompoknya langsung kelas C dan kelas D ya. Ketuanya silakan siapa yang mau presentasi silakan. Tetapi nanti saya akan ngecek gitu, kalian benar-benar diskusi apa enggak. Saya akan ngetes satu persatu orang kayak kamu tadi, ini ada pengaruh enggak? Ayo, Rip, kamu ada pengaruh enggak? Artinya apa? Kayak gitu. Saya akan ngetes secara acak gitu ya, nama-nama. Nanti kirimkan dulu ke saya, terus kemudian akan saya lihat. Saya akan tahu orang yang hanya nunut jeneng dan tidak tahu cara itu, saya akan tahu. Saya akan tes satu-satu nanti. Dari sekian yang. Jadi nanti saya kirimkan materi itu, cara membacanya dan saya breakdown kalian untuk paham gitu ya. Oh ini artinya apa, ada tanda ini artinya apa, ada tanda ini artinya apa. Saya kirimkan skripsi aslinya saya kirimkan yang tadi kita analisa. Kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayu, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Trip kelas B sopo? Kamu kelas apa? C apa D? Kamu C, kelas Pak. apa? Kelas C. Kelas D-nya siapa biasanya yang ketua? Dani, Pak. Ya, dan nanti tanggung jawab ya untuk mengkoordinasi. Kalau kamu tidak bisa presentasi, ya temannya yang paham. Dan kamu sudah paham? Ada di sini nggak, Dani? Hidup mati temanmu satu kelas, itu tanggung jawabmu ya, Dan ya. Nah, kamu juga gitu. Kalau temanmu satu kelas mengulang lagi tahun depan atau enggak, itu tanggung jawabmu ya. Gitu. Iya, Pak. Baik. Dan, ya Pak. Paham ya? Iya, Pak, paham. Insya Allah. Oke. Kita akhiri ya. Sekolah itu kalau sudah paham ya diakhiri. Tinggal ngopi, ngapain lama-lama, oke? Kayak gitu ya. Iya, Bang. Yang penting kan sudah paham. Ini namanya participatory. Pembelajaran dengan sistem participatory. Ya. Kalau sudah paham, sudah dihentikan. Nggak boleh lama-lama. Nanti gibah larinya ya. Oke ya. Sampai ketemu kita ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak nulis Waalaikumsalam. Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Contohnya jangkir rusak aja. Contohnya jangkir rusak. Aku meneng, aku diam, aku ngantuk. Jangkir rusak. Astagfirullah. Aku neng dindut. Ya anu, pose Aril. Dek katerene. Nulis absen deh, chat rek. Absennya piye? Wis tak contohi. Ya contohnya Mas. Absen nang kene dah, Mas. Kok ngomong ngono? Nang chat. Nang kita sebenarnya. Sopo iku sing diskoan iku? Nang chat absen nih, nang chat. Yuk ayo. Halo.